Perkenalkan, nama saya Nika Marsa, saya dari kelas 10 ADP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang abiotik dan biotik beserta mitigasi bencana alam. Di lingkungan sekitar, kita ada banyak hal yang bisa kita temukan dari pohon, rumput, serangga, bebatuan, dan lain sebagainya. Beragam hal yang ada di lingkungan kita itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu komponen abiotik dan biotik. Tahukah teman-teman apa saja yang masuk dalam komponen biotik dan abiotik? Pada materi IPA kali ini, kita akan belajar tentang dua jenis komponen penyusun lingkungan atau ekosistem. Dua jenis komponen itu akan berbeda berdasarkan ekosistem tempatnya berada. Selain itu, baik komponen biotik ataupun abiotik, keduanya akan saling berkaitan. Untuk mengenal keduanya lebih jauh, mari simak penjelasan berikut tentang dua komponen penyusun ekosistem tersebut. Komponen biotik adalah suatu komponen yang ada di dalam ekosistem dan biasanya berupa organisme makhluk hidup. Komponen biotik ini pun bervariasi dari hewan, manusia, tumbuhan, hingga mikroorganisme. Dengan mempelajari komponen biotik, teman-teman juga bisa belajar tentang konsep rantai makanan dalam suatu ekosistem. Selain itu, setiap bagian dari komponen biotik akan memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam pembangunan ekosistem, seperti manusia yang berperan sebagai penyebaran, perkembangan, dan juga permusnahan komponen biotik lainnya. Karena itu, manusia punya peran penting dalam berkelangsungan hidup hewan serta tumbuhan yang ada di suatu ekosistem. Komponen biotik lainnya ada yang berfungsi sebagai produsen yang biasanya adalah tumbuhan, lalu ada yang sebagai konsumen, dekomposer, dan detritivor. Contoh komponen biotik berikut akan disebutkan beberapa contoh komponen biotik berdasarkan fungsinya, yaitu produsen seperti fitoplankton, alga, lumut, ganggang hijau, rumput ilalang, pohon, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsumen, kambing, sapi, buaya, harimau, komodo, tikus, manusia, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah dekomposer, seperti jamur dan bakteri. Walau sebagai benda mati, komponen abiotik ini memiliki banyak manfaat dan pengaruh bagi banyak makhluk hidup. Bahkan komponen biotik dan abiotik selalu berkaitan dan saling membutuhkan. Berikut akan disebutkan beberapa contoh komponen abiotik dan penjelasan singkat. Contoh komponen abiotik seperti air. Air adalah salah satu komponen penting yang diperlukan oleh semua makhluk hidup di bumi ini. Bahkan manusia juga sangat membutuhkan air, karena hampir 70% bagian tubuhnya adalah air. Selanjutnya, cahaya matahari. Cahaya matahari juga merupakan salah satu komponen abiotik yang penting dalam keberlangsungan hidup tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Selain itu, makhluk hidup lain juga membutuhkan matahari untuk mendapatkan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Dan yang selanjutnya, udara dan suhu udara. Udara juga termasuk komponen abiotik yang punya peran penting bagi makhluk hidup, yaitu untuk sistem pernapasan. Berikutnya, penjelasan materi tentang mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya. Dalam suatu negara atau masyarakat, ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Di antaranya, tersedianya informasi
dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman, serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta cara menyelamatkan diri jika adanya bencana terjadi sewaktu-waktu dan pengaturan. Mitigasi dibagi menjadi dua jenis, yakni mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Yang kedua, mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya, UU PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.